Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Oh iya, jangan lupa pakai masker. Di sini saya Nabila Rizky Humayroh dengan NIM 1806842 akan menjelaskan tentang tips dan trik mengatasi anak malas belajar. Yuk disimak video penjelasannya. Check this out. Nah, sebagai orang tua, kita perlu mengetahui terlebih dahulu penyebab anak malas belajar. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak malas belajar, baik dari segi fisik, mental, maupun lingkungan belajar yang kurang mendukung. Berikut ini ada beberapa kemungkinan penyebab anak malas belajar, beserta penjelasannya loh. Yuk, mari disimak video selanjutnya. Berikut ini ada 5 faktor yang mempengaruhi loh. Pertama, kesulitan memahami materi. Di sini, anak cenderung menghindari materi pelajaran yang sulit ia pahami. Konsep materi yang kompleks dan soal-soal yang rumit seringkali menurunkan motivasi belajar anak. Pada akhirnya, mereka cenderung menjadi enggan dan malas-malasan ketika belajar. Jika anak kesulitan memahami materi, orang tua perlu menelaah penyebabnya untuk mengetahui apakah ia kesulitan karena ada keterbatasan kognitif atau karena gangguan fisik tertentu, misalnya kesulitan melihat, mendengar, atau bicara. Kedua, ada terlalu banyak gangguan. Terlalu banyak gangguan di sini yaitu seperti gadget, media sosial, suasana bising, dan kegiatan sosial bersama teman. Nah, kegiatan sosial bersama teman ini merupakan gangguan yang paling sering menginterupsi proses belajar. Ingat, kebanyakan anak belum memiliki kontrol diri yang kuat. Jika gangguan-gangguan ini tidak dikendalikan oleh orang tua, anak tentu lebih memilih melakukan hal-hal yang menurutnya lebih menyenangkan daripada belajar. Ketiga, kurangnya minat terhadap topik yang dipelajari. Setiap anak memiliki minat pada bidang yang berbeda. Anak yang memiliki minat di bidang musik tentu akan lebih bersemangat mempelajari cara bermain piano daripada menghafalkan rumus-rumus matematika. Keempat, ada tidak nyaman dengan lingkungan belajar. Tidak nyaman dengan lingkungan belajar seperti guru yang killer atau guru yang menakutkan, kemudian ada teman yang suka melakukan bullying, atau fasilitas belajar yang tidak memadai seringkali membuat anak kehilangan motivasi untuk belajar. Pada akhirnya, anak akan malas-malasan ketika diminta untuk belajar. Kelima, ada materi yang kurang menantang. Materi yang kurang menantang tidak hanya materi yang sulit loh. Materi yang terlalu mudah pun bisa membuat anak jadi tidak semangat belajar. Bila materi kurang menantang, anak bisa berpikir, untuk apa belajar kalau aku sudah bisa? Tips mengatasi anak malas belajar. Peran penting dari orang tua sangat dibutuhkan untuk mengatasi anak yang malas belajar. Selain berkomunikasi dengan baik, orang tua juga harus memiliki kesabaran ekstra dalam menghadapi kondisi ini loh. Berikut ada beberapa tips yang dapat dilakukan para orang tua yang anaknya malas belajar. Antara lain sebagai berikut. Yuk simak penjelasannya. Berikut ini ada beberapa tips yang bisa orang tua lakukan loh. Pertama, bangun komunikasi yang baik dengan anak. Sebelum menyuruh anak untuk belajar atau mendaftarkan anak ke tempat les, orang tua harus membuka ruang komunikasi dengan anak terlebih dahulu. Tujuan komunikasi ini adalah agar orang tua paham betul apa yang menyebabkan anak malas belajar. Kemudian, beri anak kesempatan untuk bercerita tentang apa yang ia rasakan terhadap proses belajar, apa kendala yang ia hadapi, serta apa yang ia inginkan untuk membantunya belajar. Kedua, ada ajak anak untuk menentukan tujuan belajarnya. Seringkali, anak menganggap bahwa belajar merupakan kewajiban semata karena ia tidak mengerti makna dan manfaat dari materi yang ia pelajari. Oleh karena itu, orang tua perlu membantu anak untuk mengenali dulu tujuan belajarnya. Kalau bisa, kaitkan dengan cita-cita atau minat anaknya. Sebagai contoh, jika anak ingin menjadi arsitek, ceritakanlah tentang ketertarikan antara tugas-tugas arsitek dengan pelajaran matematika.
atau mungkin pelajaran sosial dan sejarah. Ketiga, kenali gaya belajar anak. Di sini, orang tua perlu mengetahui gaya belajar anaknya, karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda loh. Sebagian anak suka belajar dengan cara membaca, sebagian lainnya dengan cara mendengarkan, sementara lainnya lebih suka melalui praktek. Dengan mengenali gaya belajar anak, orang tua akan lebih mudah memodifikasi materi dan sistem belajar agar sesuai dengan kebutuhan anak. Keempat, bimbing anak untuk menyusun sistem belajar sendiri. Bimbing anak untuk menyusun sistem belajar sendiri di sini, yaitu ajaklah anak untuk memilih perlengkapan belajar, mengatur ruang belajar, serta menetapkan jadwal belajar. Keterlibatan anak dalam penyusunan sistem belajar akan membuat ia lebih semangat dan bertanggung jawab. Kelima, buat suasana belajar menyenangkan. Proses belajar anak dapat berlangsung dimanapun. Tidak hanya di ruangan belajar saja loh. Orang tua dapat mengajak anaknya ke museum untuk belajar sejarah, ke kebun binatang untuk belajar tentang flora dan fauna, atau ke pusat-pusat edukasi ramah anak lainnya, seperti planetarium, dan lain-lainnya. Keenam, hargai proses belajar dan hindari terlalu fokus pada prestasi. Di sini, banyak orang tua yang tidak sadar bahwa ekspresi kekecewaan mereka ketika anak menunjukkan nilai ujian yang merupakan hal yang menyakitkan bagi anak. Anak akan menganggap dirinya tidak mampu dan tidak menghargai usahanya sendiri. Di sini, orang tua perlu memberi penghargaan saat anak menunjukkan ketertarikan dan kemajuan dalam proses belajar. Sekecil apapun, penghargaan terhadap proses belajar, bukan pada hasil, dapat membangun iklim belajar menyenangkan bagi anak. Ketujuh, jadilah role model bagi anak. Dalam proses belajar, anak membutuhkan teladan dari orang tuanya. Saat memasuki waktu belajar, orang tua perlu membangun iklim belajar di dalam rumah. Orang tua dapat mendampingi anak belajar atau berada di dekatnya sambil membaca buku dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Jika saat anak belajar, orang tua justru bermain gadget atau menonton televisi, anak akan menganggap belajar sebagai suatu kewajiban yang membuat ia dijauhkan dari kegiatan menyenangkan, seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada dasarnya, setiap anak adalah pribadi yang unik loh. Orang tua perlu mengenali dan memahami dulu karakter anak agar dapat mendampingi proses belajarnya dengan optimal. Yang terpenting, orang tua perlu mendorong anaknya untuk belajar karena kebutuhan, bukan karena suatu keharusan. Kunci dari mengatasi anak malas belajar adalah kepekaan orang tua dan keterbukaan serta pengertian orang tua untuk berbicara secara pribadi dengan anak untuk mengetahui apa yang sebenarnya membuat anak malas belajar. Berbicara dengan anak adalah hal yang penting dan perlu dilakukan, terutama jika orang tua merasa bahwa anak mengalami bullying atau masalah pribadi lainnya di sekolah yang memicu anak malas belajar. Penerimaan dan pengertian orang tua terhadap kemampuan dan keunikan anak bisa saja membantu anak untuk merasa diterima dan termotivasi dalam pembelajaran. Orang tua harus menjelaskan kepada anak mengapa ia harus belajar. Hal ini dimungkinkan karena nalarnya sudah berkembang dengan baik. Jadi, ia harus benar-benar mengerti arti dan manfaat belajar untuknya. Misalnya, belajar sains. Melalui sains, ia bisa mengetahui peristiwa alam seperti gerhana, gempa, dan lain-lainnya. Mengapa terjadi gerhana dan apa itu dampaknya, dan lain-lainnya. Selain itu, Anda harus membangkitkan kembali minat belajarnya sekaligus mengarahkannya. Misalnya, anak senang nonton TV. Pilihlah program TV yang baik. Dari sini, jelaskan kalau pintar berhitung. Misalnya, ia membuat bangunan yang menjulang tinggi, dan lain-lainnya. Perlukah ke psikolog jika anak terlihat benar-benar malas sekali belajar? Namun, Anda jangan terburu-buru memberi label anak malas belajar.
Bisa jadi ia memang kurang fokus atau yang bisa disebut dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Namun ringan, dan kondisi ini tidak terlihat sebelumnya. Bisa jadi karena ia belajar di sekolah yang lebih berbasis Amerika. Pada sekolah ini, anak belum terlalu belajar hingga kelas 3 SD. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.